Halo teman-teman, dalam kesempatan ini saya akan melanjutkan konten yang saya berikan pada video TikTok sebelumnya. Jika pada video TikTok sebelumnya saya menyebutkan gejala-gejalanya, pada video TikTok kali ini saya akan lebih detail lagi membicarakan tentang gejala-gejala tersebut. Jadi yang saya sebutkan dalam video TikTok sebelumnya adalah gejala-gejala atau sebagian gejala kondisi ADHD atau ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Kondisi ini disebut oleh para ahli sebagai salah satu bentuk keberagaman perkembangan syaraf pada seseorang. Pada komen-komen video TikTok yang sebelumnya, ada yang menanyakan apa yang terjadi jika tidak mendapatkan penanganan yang tepat. Seperti yang saya temui dalam pengalaman praktek saya ketemu dengan individu-individu dengan kondisi seperti ini, bukan hanya yang remaja, anak, tapi juga dewasa. Dan yang ingin saya sampaikan di sini, apa yang banyak dikenal oleh masyarakat tentang kondisi ADHD ini sebenarnya hanya kondisi yang di atas permukaan saja. Banyak sekali masyarakat kita yang mengartikan atau memahami ADHD sebagai bentuk dari kondisi hiperaktif, anak yang hiperaktif, anak yang banyak gerak, yang tidak bisa diam. Padahal tidak demikian. Kondisi ADHD ini sangat kompleks dan sangat mempengaruhi kehidupan orang yang mengalaminya. Bisa saya sampaikan, semua aspek kehidupan orang yang mengalami akan dipengaruhi oleh kondisi ini. Sehingga pada saat saya ketemu dengan individu-individu dewasa yang belum sempat terdeteksi kondisinya atau pernah terdeteksi dulu tapi tidak ditangani, banyak sekali permasalahan dalam kehidupan yang harus mereka hadapi dan membuat perjalanan hidup mereka atau karir mereka menjadi tidak maksimal atau kurang maksimal. Nah, ada beberapa gejala yang sangat-sangat masif yang terjadi pada individu dengan kondisi ini. Yang pertama, individu yang mengalami kondisi ADHD ini biasanya mengalami kesulitan untuk bisa memperhatikan hal-hal yang detail. Jadi kalau pas lagi diberikan instruksi atau diberikan masukan, itu nanti hal-hal detail akan lewat dan bisa terlupakan. Kemudian mereka cenderung untuk melakukan kesalahan karena kecerobohan pada saat harus melakukan hal-hal yang detailnya itu banyak. Kemudian yang kedua, mereka memiliki kesulitan dalam melakukan atau memelihara perhatian pada saat harus melakukan sebuah tugas. Jadi biasa terputus-putus atau terpotong-potong. Mereka terdistrak dengan mudah oleh bukan hanya hal dari luar diri mereka, tapi oleh pikiran mereka sendiri juga. Dari kondisi poin kedua ini, seseorang yang memiliki kondisi ini juga sulit pada saat harus menonton film atau membaca buku. Sering sekali pada saat nonton film, mereka kalau misalkan itu film itu bisa dikendalikan, mereka akan mengulang melihat lagi yang sebelumnya karena terlewat. Pada saat itu pikiran mereka kemana-mana. Atau pada saat mereka menonton ada sesuatu yang bergerak atau ada sesuatu ada suara, mereka akan hilang fokusnya dan mereka harus mengulang lagi. Sama seperti pada saat membaca buku, mereka harus mengulang berkali-kali apa yang dibaca karena lupa atau pikiran mereka kemana-mana. Kemudian poin yang ketiga, pada saat diajak bicara seperti tidak mendengarkan karena pikiran mereka sekali lagi kemana-mana. Kemudian yang keempat, mereka sulit untuk bisa menyelesaikan tugas karena pada saat menyelesaikan tugas mereka terdistrak, kemudian ngelakuin hal yang lain, kemudian kedistrak lagi, sehingga pada akhirnya mereka ruwet dengan pikiran mereka dan akhirnya apa yang harus mereka selesaikan tidak bisa mereka selesaikan. Kemudian yang kelima, mereka memiliki kesulitan untuk bisa mengorganisir sesuatu. Misalkan rumah atau ruangan mereka, kamar mereka itu biasanya acak-adut. Kemudian
mereka juga sulit untuk bisa membuat jadwal. Seringkali jadwalnya kelupaan atau double jadwal. Pada saatnya, harinya mereka kebingungan. Kemudian yang keenam, mereka memiliki sense of time yang rendah. Perasaan mereka untuk bisa mengenali ini jam berapa, waktunya berapa menit itu rendah sekali. Sehingga seringkali biasanya mereka terlambat. Kemudian karena mereka berkutat dengan pikirannya sendiri, sehingga pada saat mau melakukan sesuatu, belum melakukan itu mereka sudah overwhelmed, sudah kepenuhan pikirannya, sudah khawatir, sudah ketakutan, akhirnya tidak jadi melakukan atau menunda atau membatalkan. Kemudian mereka juga biasanya tampak memiliki kesulitan dalam meregulasi emosi. Jadi emosi mereka bisa sewaktu-waktu meledak-ledak. Karena apa? Ya karena mereka ruwet dengan pikiran mereka sendiri. Kemudian juga karena mereka memiliki kemampuan regulasi emosi yang rendah. Nanti kapan-kapan saya akan sampaikan lebih lanjut. Kemudian mereka memiliki tantangan dalam hal berkomunikasi, terutama komunikasi secara tidak langsung. Secara langsung pun mereka bisa menangkap atau salah tangkap dari apa yang disampaikan oleh orang lain, apalagi via chatting. Jadi jika punya anak atau pasangan yang punya kondisi seperti ini, jangan berusaha untuk tidak berkomunikasi secara panjang lebar via chatting. Nanti akan terjadi salah paham. Kemudian yang terakhir, sekali lagi saya sampaikan, ADHD tidak selalu tentang kondisi seseorang yang hiperaktif atau banyak gerak. Tapi juga bisa jadi terjadi pada seseorang yang kayaknya diem aja, tapi pikirannya kemana-mana, sehingga sulit untuk bisa fokus terhadap apa yang ada di depannya. Semoga bermanfaat. Insya Allah saya akan sambung lagi dengan tema yang sama. Terima kasih.